kasih pemirsa, Anda kembali dalam IDX Second Session Closing. Sebelum kita membahas mengenai investasi saham, seiring pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini menanjak 3%, kami ada informasi menarik mengenai pemerintah yang resmi membuka masa penawaran obligasi retail terbaru, yakni sukuk tabungan seri ST007 per hari ini 5 November 2020. Dan sukuk retail ini merupakan obligasi retail ke-6 yang diterbitkan oleh pemerintah sekaligus menjadi yang terakhir pada tahun 2020 ini. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luki Alfirman dalam peluncuran sukuk tabungan seri ST007 secara virtual mengatakan ST007 bisa jadi pilihan investasi bagi masyarakat saat ini. Pasalnya, selain terjamin keamanannya, ST007 juga memberikan imbal hasil yang menarik, yakni sebesar 5,5% dengan skema floating with floor yang mengacu pada suku bunga acuan Bank Indonesia. Selain itu, yang membuat ST007 menjadi spesial adalah karena sukuk retail ini diterbitkan dalam bentuk green sehingga disebut juga sebagai green sukuk retail. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan memastikan ST007 bukanlah green sukuk retail pertama, melainkan yang kedua. Sebelumnya pemerintah juga telah menerbitkan ST006 yang juga berlandaskan pembangunan hijau. Langkah ini merupakan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan bersifat hijau. Merujuk laman DJPPR, ST007 ini memiliki tenor 2 tahun sehingga akan jatuh tempo pada 10 November 2022 mendatang. Investor dapat memesan ST007 dengan minimum investasi sebesar Rp1 juta serta maksimal Rp3 miliar. Berbeda dengan surat berharga negara, retail sebelumnya ST007 tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Namun investor dapat melakukan early redemption ketika ST007 sudah dipegang selama setahun. Dan untuk mengenal lebih dekat apa itu seri ST007 dan seberapa menarik jenis investasi ini, mari kita simak perbincangannya sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan IDX Second Session Closing, pemirsa. Di segmen ini kami akan menghadirkan perbincangan spesial mengenai penawaran sukuk tabungan seri ST007. Ini yang resmi dibuka. Lantas keuntungannya kepada masyarakat seperti apa saja? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan Ibu Dwi Irianti Hadiningdia selaku Direktur Pembiayaan DJPR Kementerian Keuangan. Selamat sore Ibu Dwi, apa kabar? Selamat sore Mbak Friska, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Kabar baik. Terima kasih. Ibu, berbicara mengenai sukuk tabungan seri ST007, ini adalah penawaran terakhir begitu ya di tahun 2020. Sebenarnya apa yang menarik dari sukuk? Ya, terima kasih Mbak Friska. Untuk ST007 ini memang betul untuk SBN retail yang terakhir di tahun 2020 yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang membedakan dari penerbitan sukuk tabungan yang sebelum-sebelumnya, dari ST001 sampai ST005 itu kita menerbitkan dalam format reguler. Sementara untuk ST007 ini melanjutkan dari format yang ST006, yaitu dengan menggunakan format green. Mungkin pertanyaannya kenapa harus green gitu ya? Sebagai green ini dikarenakan ini sebagai implementasi ya, wujud dari komitmen pemerintah dalam menanggulangi perubahan iklim. Bagaimana telah pemerintah meratifikasi dari Paris Agreement di tahun 2016. Nah, yang membedakan format green dengan yang regular format itu sebenarnya untuk hasil penerbitan atau proceed 100% dari hasil penerbitan ini akan digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek yang ramah lingkungan atau kita sebut sebagai green project. Nah, sementara kalau untuk saat ini pemerintah sudah menerbitkan green suku itu baik yang di global market maupun yang di domestik. Kalau yang di global market justru kita sudah menerbitkan selama 3 kali dari tahun 2018, 19, dan 2020. Oke, berarti kalau kita melakukan pembelian pada seri sukuk 007 ini, artinya kita berperan dalam pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan ya?
Betul, justru masyarakat yang membeli sukuk tabungan 007 ini berperan aktif untuk ikut menjaga negeri ini, menjaga bumi ini gitu. Oke. Makanya tagline kita kan dari diri untuk bumi, sehingga kita mulai dari diri kita sendiri, sehingga investasi itu tidak hanya mencari keuntungan atau mencari profit, tapi kita juga peduli dengan lingkungan kita demi masa depan kehidupan yang lebih baik dari anak cucu kita nanti. Oke, berinvestasi dengan mengedepankan juga peduli lingkungan. Baik, kalau dari Betul. segi investasinya sendiri, pasti kan harapannya adalah memberikan juga keuntungan begitu, seperti yang Ibu Dwi baru saja Pasti. sampaikan. Nah, berinvestasi pada SBSN termasuk sukuk tabungan ST007 ini sendiri, mungkin pemirsa di rumah ingin mengetahui kira-kira apa saja manfaat nyata yang bisa diperoleh setelah berinvestasi di instrumen ini. Ya, pertama tadi kalau untuk yang green tentunya untuk peduli pada lingkungan. Tapi selain itu yang reguler yang saya sebutkan tadi yang tanpa green itu pemerintah selama ini sudah memanfaatkan hasil penerbitan sukuk yang dibeli oleh masyarakat itu untuk membangun proyek-proyek infrastruktur yang dimiliki oleh negeri ini. Antara lain kita mensupport di bidang pendidikan, bagaimana kita mengedepankan, mencetak SDM yang unggul dengan cara kita membangun beberapa universitas, baik yang universitas Islam maupun universitas yang umum. Kita sudah membangun sekitar 56 kampus di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke, termasuk kita juga membangun beberapa madrasah, sekitar 293 madrasah kita sudah bangun dari Sabang sampai Merauke, bahkan di Sorong itu ada madrasah yang namanya INTEN. Kemudian di Kalimantan kita ada ITK, Institut Teknologi Kalimantan, di Sumatera kita bangun namanya Institut Teknologi Sumatera. Nah, di sini kelebihannya selain dengan tidak terbatas pada pendidikan, kita juga terkait dengan riset. Riset kita membangun beberapa proyek yang ada di LIPI, kemudian LAPAN, ada juga dari BSN. Kita juga membangun infrastruktur yang terkait langsung yang dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu pengelolaan air bersih, kemudian jembatan, dan sebagainya. Kemudian dari sisi masyarakat sendiri, keuntungan yang didapat selain ikut membangun negeri tadi, adalah mendapatkan imbalan yang sangat kompetitif. Saat ini kita memberikan imbalan 5,5% per tahun, ini nanti selama 2 tahun. Kemudian keuntungan yang lebih lagi adalah pajaknya hanya 15%, kalau dibanding dengan deposito kita kan 20%. Kemudian ini tentunya aman ya, dijamin oleh negara, bahkan oleh 2 undang-undang sekaligus. Dibanding kalau dengan katakanlah deposito atau produk yang lain, kalau saham kita nggak dijamin, kalau tabungan atau deposito hanya sampai 2 miliar. Tapi kalau yang produk sukuk tabungan atau produk sukuk ini semua 100% ditanggung, dijamin oleh pemerintah. Berarti resikonya lebih termitigasi begitu ya? Betul, itu bisa kita kategorikan zero risk. Karena dijamin 100% oleh pemerintah. Ibu Dwi, tadi Ibu mengatakan imbal hasilnya 5,5% per tahun selama 2 tahun ke depan, begitu ya? Kemudian pajaknya 15%. Mungkin bagi yang masih awam begitu, Bu. Seperti apa? Karena kalau kita lihat imbal hasilnya ini 5,5 setiap bulan atau gimana, Bu? Ya, ini 5,5% selain tadi bedanya dengan yang sukuk retail kemarin. Yang sukuk retail kemarin itu kan fix, ya. Kalau yang ini floating with floor. Jadi 5,5% itu batas bawahnya. Dengan perhitungan seperti ini. 5,5% itu berasal dari BI 7 days reverse repo yang sekarang adalah 4%, ditambah spreadnya 1,5%, sehingga ketemu angka 5,5%. Nah, setiap 3 bulan itu nanti akan direview. Dilihat tuh BI 7 days reverse repo rate-nya berapa. Kalau itu terjadi kenaikan, let's say menjadi 4,5%, itu berarti nanti 3 bulan berikutnya menjadi 6%, bukan 5,5% lagi. Tapi bagaimana kalau sebaliknya atau tetap? Kalau tetap 4% berarti masih tetap 5,5%. Tapi kalau misalnya turun,
di bawah 4% itu imbalan yang diperoleh oleh masyarakat tetap di 5,5%. Baik, artinya 5,5% ini adalah plafon minimum per bulan ya Bu ya? Betul. Betul, dan itu akan dibayarkan setiap bulannya, tapi 5,5% itu rate per annum, jadi per tahunnya. Tapi pembayarannya dilakukan setiap bulannya. Baik, ini tenornya 2 tahun. Ya, tenor 2 tahun. Ini tapi ada early redemption. Di sini kan memang non tradable ya, yang membedakan dengan sukuk retail. Kalau sukuk retail itu kan tradable, artinya bisa diperdagangkan setelah holding period 2 kali pembayaran kupon. Tapi kalau yang sukuk tabungan ini adalah non tradable. Tapi tidak perlu khawatir, non tradable tapi ada fasilitas early redemption di mana di tahun pertama setelah ulang tahun ya, gitu kan ini tenornya 2 tahun ya. Di tahun pertama itu masyarakat bisa menjual kembali atau meredeem, tapi maksimum hanya 50% dari kepemilikannya. Baik. Ini minimumnya berapa Ibu, dan singkat saja kalau berminat untuk melakukan investasi di sukuk tabungan ST007 ini sendiri caranya seperti apa? Singkat saja Bu. Ya, minimum pembelian 1 juta, maksimum 3 miliar, dan cukup menghubungi, karena ini platformnya platform online, dan cukup menghubungi 31 mitra distribusi kita. Di mitra distribusi kita itu ada bank syariah, bank konvensional, kemudian perusahaan sekuritas, dan perusahaan fintech. Nah, mungkin lebih simpelnya nanti bisa mengunjungi kanal website kita di www.kemenkeu.go.id/sukuk tabungan. Itu nanti semua informasi ada di situ, kemudian memo info ada di situ, dan di situ nanti listnya ada 31 mitra distribusi kita, tinggal diklik saja. Baik. Klik saja pengennya di mana, nanti sudah akan di-guide seperti kita belanja online aja Mbak Friska. Jadi ada 31 mitra distribusi, ada platform online juga. Satu lagi Bu, targetnya berapa sih pendapatannya dari sukuk ini? Ya, karena ini satu memang sudah di penghujung, dan juga kemarin dari target penerbitan retail kita sudah melampaui dari target 1 tahun sebenarnya, tapi kita tetap memberikan fasilitas kepada masyarakat di tengah pandemi ini, karena banyak idle money-nya ya. Jadi target kita memang nggak besar, ini hanya 2 triliun. 2 triliun, baik Ibu, semoga ini tercapai dan masyarakat bisa ikut membangun negeri dan mendapatkan keuntungan ya Bu ya. Sukses selalu dan sehat selalu untuk Ibu Dwi. Terima kasih. Sama-sama Mbak Friska. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sampai berjumpa kembali. Pemirsa, pembahasan seputar pasar modal akan kembali dan kami mengundang Anda untuk aktif berpartisipasi mengajukan pertanyaan langsung melalui telepon maupun WhatsApp interaktif sesaat lagi. Pemirsa, pemerintah telah merilis surat berharga syariah negara atau SBSN dalam bentuk green sukuk retail seri ST007 pekan lalu. Informasi selengkapnya simak perbincangan Mercy Wijaya bersama Direktur Pembiayaan Syariah, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Dwi Irianti Hadiningtyah yang telah direkam sebelumnya. Pemerintah resmi membuka masa penawaran sukuk tabungan seri ST007. Masa penawaran dimulai tanggal 4 November sampai 25 November 2020. Untuk selengkapnya kami akan membahas bersama dengan Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kementerian Keuangan Ibu Dwi Irianti. Bu Dwi, terima kasih waktunya bersama dengan Metro TV, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Penerbitan sukuk tabungan seri ST007, Bu. Ini kan yang ke-7 yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Apa bedanya seri ST007 dengan seri sebelumnya yaitu 006, Bu? Ya, kalau yang kita nerbitin sudah ke-7, sebenarnya dari ST001 sampai 005 kita terbitkan secara reguler, artinya tidak ada format hijau. Tapi mulai ST006 itu dan ST007 ini melanjutkan dari ST006 yang kita memakai format green retail sukuk. Apa itu artinya green? Seluruh nanti proceed yang dihasilkan, hasil penerbitannya itu akan digunakan 100% untuk pembiayaan proyek-proyek yang ramah lingkungan atau kita kenal eligible green project. Nah, kenapa? Karena Indonesia ini sebagai bentuk dari
komitmen Indonesia yang sudah meratifikasi Paris Agreement di tahun 2016 bahwa Indonesia ini akan ikut menanggulangi perubahan iklim, di mana ini salah satu bentuk komitmen Indonesia untuk green financing. Apa saja contoh green project yang akan dibiayai dari sukuk tabungan 007, Bu? Ya, kalau green project itu kita mungkin membayangkan proyek-proyek yang hijau gitu ya. Tapi green project itu seperti dalam hal ini kita ada namanya double track kereta api. Rel kereta api yang kita bangun kalau di Jakarta itu double track Manggarai Bekasi itu juga termasuk green project. Kenapa? Karena itu akan memfasilitasi masyarakat untuk shifting passengers dari mobil pribadi, penggunaan mobil pribadi, mereka beralih ke kereta, sehingga akan mengurangi emisi karbon yang digunakan. Sekarang bayangin kalau semua masyarakat yang kerja di Jakarta, rumahnya Jabodetabek, semuanya bawa mobil pribadi, selain macet, pasti karbon dioksida yang dihasilkan jauh lebih besar. Baik, menarik sekali ya Ibu. Tapi terkait dengan imbal hasil, Bu, berapa yang ditawarkan dan tenornya berapa lama, Bu? Ya, untuk sukuk tabungan ini berbeda dengan sukuk retail. Satu, dari sisi tenor, kita hanya 2 tahun, tapi ini non-tradable, tidak bisa diperdagangkan. Imbalannya adalah 5,5%, tapi itu floating with floor, bukan fix. Kenapa floating? Artinya floating itu sekarang benchmarknya adalah BI 7 days reverse repo 4%, ditambah spreadnya 1,5%, sehingga ketemu 5,5%. Nanti setiap 3 bulan akan direview. Kalau BI rate-nya naik, berarti nanti ikut naik. Tapi kalau BI rate-nya turun, itu akan stay di situ. Apalagi kalau tetap, gitu. Jadi tidak perlu khawatir, 2 tahun tidak bisa diperdagangkan, tapi ada namanya early redemption. Jadi masyarakat nanti setelah 1 tahun bisa memanfaatkan early redemption tadi, bisa menguangkan kembali setelah 1 tahun, tapi yang bisa dikembalikan atau di-redeem itu hanya 50% dari kepemilikannya. Jadi kalau misalnya membelinya itu minimum kan 1 juta, kalau 1 juta nggak bisa itu di-redeem. Tapi kalau dia minimum belinya 2 juta, itu bisa di-redeem 50%-nya jadi 1 juta. Nah, untuk pembeliannya minimum 1 juta dan maksimum adalah 3 miliar dan menggunakan platform online. Kenapa pakai platform online? Kita sudah menggunakan dari tahun 2018. Jadi alhamdulillah nih dengan masa pandemi ini kita udah nggak kerepotan lagi nih jualan ya. Dan ini memang cukup menarik dengan platform online ini. Kita bisa menarik millennial investor. Dulu waktu platform offline itu partisipasi dari investor yang milenial itu baru sekitar 13%. Tapi 2019 itu sudah naik 45% dan tahun 2020 yang sudah kita terbitkan kemarin itu sudah naik menjadi 51%. Baik, pertanyaannya adalah mengapa masyarakat terutama milenial harus investasi di sukuk tabungan 007, Bu? Apalagi sekarang kan pasar keuangan bergejolak akibat pandemi COVID-19. Bagaimana penjelasan Ibu? Salah satu bentuk kita meningkatkan awareness dari para milenial itu, selain mereka harus sekarang mulai berinvestasi, dan karena ini terjangkau ya 1 juta milenial yang baru mulai kerja gitu, 1 juta sudah mulai investasi dan mereka menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan kita. Karena uang dari pembelian sukuk tadi, proceeds-nya akan digunakan untuk proyek-proyek sosial tadi, proyek-proyek green tadi. Selain tadi saya contohkan ada rel kereta api, kita juga termasuk untuk pengelolaan sampah dan juga kita renewable energy itu termasuk yang green project. Baik, terima kasih banyak Ibu Dwi untuk penjelasannya sangat menarik. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan banyak masyarakat yang juga berinvestasi di sukuk tabungan seri ST007. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Terima kasih, Mercy. Demikian pemirsa laporan kami akan kembalikan ke studio. Saudara, pemerintah meluncurkan obligasi retail terakhir tahun 2020 dalam bentuk sukuk tabungan seri 007. Nah, ST007 ini punya daya tarik tersendiri, saudara, karena bunga yang ditawarkan lebih tinggi dari tabungan dan juga deposito di perbankan.
Pemerintah mulai menawarkan produk sukuk tabungan seri 007 atau ST007. ST007 akan ditawarkan hingga 25 November dan jatuh tempo pada November 2022. Kupon sebesar 5,5% dengan sistem floating with floor atau kupon mengambang. Pemesanan bisa dimulai dari Rp1 juta hingga Rp3 miliar. ST007 bersifat non-tradable alias tidak bisa diperdagangkan. Target pemerintah bisa mengumpulkan dana hingga Rp2 triliun. Tiap 3 bulan itu akan direview. Kalau 3 bulan kemudian BI rate-nya, kita sebut aja BI rate gitu ya, itu turun, itu kita masih tetap 5,5%. Tapi kalau itu BI 7 days reverse repo-nya naik, itu nanti akan naik otomatis. Karena yang floating tadi yang 4 itu kan floating, misalnya akan menjadi 4,5 misalnya. Kalau menjadi 4,5 berarti nanti bukan 5,5 tapi menjadi 6%. Dana dari ST007 nantinya akan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur yang bersifat hijau atau ramah lingkungan. Terus melakukan secara frekuen dari 2018, 2019, dan 2020. Terakhir kemarin di Juni 2020 di masa pandemi kita menerbitkan Green Sukuk. Ternyata animo dari investor di global itu sangat luar biasa. Kita target 2 miliar US dollar, itu yang masuk sampai 21,5 miliar US dollar. Ini luar biasa animonya. Pemerintah bekerja sama dengan 4 bank syariah, 16 bank umum, 5 perusahaan efek, 3 perusahaan efek khusus, dan 3 perusahaan Techfin sebagai mitra distribusi ST007. Tim Liputan Kompas TV.